Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan presentasi tentang analisa resiko dalam organisasi dan profesional, analisis resiko sumber daya manusia pada perusahaan retail nasional. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvito Rajansa dan teman saya bernama Regina Padilla, Rizky Aprayadi, Abdullah Ahmad, Melatia Nike Anggraini, Cika Ananda, dan Afina Krisnawati. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu pendahuluan industri retail nasional menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga menuntut perusahaan memiliki ketahanan operasional yang kuat. Salah satu faktor penentu keberhasilan operasional adalah pengelolaan sumber daya manusia SDM yang efektif. SDM berperan penting dalam kualitas layanan dan kepuasan langganan. Namun, perusahaan retail sering menghadapi risiko SDM seperti tingginya absensi, konflik internal, lambatnya proses rekrutmen, serta kurangnya pelatihan karyawan. Risiko-risiko tersebut dapat mengganggu operasional dan menurunkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, analisis risiko SDM diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun strategi mitigasi guna meningkatkan stabilitas organisasi dan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi risiko operasional. Yang pertama ada risiko tingginya absensi karyawan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada jam operasional, meningkatkan beban kerja, serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada risiko kurangnya pelatihan dan kompetensi SDM, berpotensi menimbulkan kesalahan operasional atau human error, rendahnya produktivitas kerja, serta ketidakefisien dalam penggunaan sistem dan teknologi retail. Yang ketiga, ada resiko lambatnya proses rekrutmen dan tingginya turnover dalam mengakibatkan kekosongan posisi kerja, meningkatkan biaya lembur, serta menurunnya stabilitas dan kinerja operasional perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, resiko konflik internal karyawan dapat menghambat kerjasama tim, mengganggu koordinasi antara bagian, dan menurunkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada evaluasi risiko, probabilitas, dan dampak. Pertama, tabel daftar risiko dan penilaian. Risiko SDM, pertama ada kurangnya pelatihan SDM. Kedua, ada proses rekrutmen yang lambat. Ketiga, ada tinggi absensi karyawan. 4, konflik internal karyawan. 5, human error operasional. 6, tingginya turnover karyawan. Selanjutnya ada evaluasi risiko probabilitas yang kedua, matrik risiko 5x5. Dampak menurun probabilitas. 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 sedang, 2 rendah, 1 sangat rendah. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko prioritas. Yang pertama ada mitigasi 1, risiko kurangnya pelatihan SDM, penguatan program pelatihan audit kompetensi, kurikulum terstandar, dan pembelajaran berkelanjutan atau LMS. Targetnya peningkatan kompetensi karyawan dan penurunan human error. Yang kedua itu mitigasi 2, risiko rekrutmen lambat dan turnover tinggi. Optimalisasi sistem rekrutmen atau ATS, program employee referral insentif, kehadiran, dan pengembangan charter path. Targetnya waktu rekrutmen kurang 14 hari dan turnover menurun. Yang terakhir ada mitigasi 3,
resiko absensi dan konflik internal, penguatan budaya kerja, komunikasi dua arah, pelatihan kepemimpinan, dan manajemen konflik. Targetnya tingkat absensi kurang dari 2% dan lingkungan kerja kondusif. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian dan pemantauan. Struktur pengendalian. Pengendalian risiko sumber daya manusia dilakukan melalui preventif, detektif, dan korektif kontrol untuk memastikan risiko dapat dicegah, dideteksi, dan ditangani secara sistematis. Yang pertama ada preventif. SOP kerja, pelatihan SDM berkelanjutan, induksi karyawan baru, penguatan budaya kerja. Kedua ada detektif, pemantauan KRA atau absensi, turnover, time to fill, audit internal SDM, survei kepuasan karyawan. Yang terakhir ada korektif, root cause analysis, CAPA, perbaikan kebijakan SDM, continuous improvement. Selanjutnya, mekanisme pengendalian dan pemantauan. B. Mekanisme review. Yang pertama, rapat operasional harian, evaluasi kehadiran karyawan, kendala operasional, dan pembagian tugas harian. Yang kedua, review resiko mingguan, pemantauan KRI, absensi, rekrutmen, pelatihan, status mitigasi dan identifikasi resiko baru. Yang ketiga, review manajemen bulanan, evaluasi aktivitas pengendalian, insiden SDM, serta pembaruan risk register. Yang keempat, review direksi triwulan, pelaporan kinerja SDM, evaluasi anggaran, dan penentuan arah strategis. Tools dan sistem pendukung. HRI monitoring absensi, turnover, pelatihan, dan kinerja karyawan. Dashboard KRI, pemantauan resiko SDM secara real time. Sistem audit internal, evaluasi kepatuhan SOP dan budaya kerja. Selanjutnya, estimasi dampak jangka panjang. Yang pertama, efisiensi operasional. Waktu rekrutmen lebih cepat, beban kerja merata, dan penurunan biaya lembur. Yang kedua, kualitas layanan dan kinerja. Peningkatan kompetensi SDM, berkurangnya human error, dan layanan pelanggan lebih konsisten. Yang ketiga, stabilitas organisasi. Penurunan absensi dan turnover. Lingkungan kerja lebih kondusif, serta kerja sama tim yang meningkat. Yang keempat, pengendalian risiko SDM. Sistem KRI sebagai early warning mengambil keputusan lebih cepat dan berbasis data. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, risiko sumber daya manusia merupakan risiko operasional utama dalam perusahaan retail nasional. Yang kedua, permasalahan utama meliputi kurangnya pelatihan SDM, lambatnya proses rekrutmen, tingginya absensi, serta konflik internal karyawan yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan kinerja operasional. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.